sama saya, udah kamu poligami aja, kamu cari istri lagi. Nah, supaya punya anak. Supaya dapat anak, karena dia dong. Saya puji benar. Oke. Wow, Masya Allah. Takbir. Ya Ustaz, apa kabar nih mulai beraktivitas di luar lagi atau sejak kapan mulai akhirnya keluar rumah? Alhamdulillah, saya pribadi sudah beraktivitas sejak kalau tidak salah sebelum Ramadan, tapi syuting-syuting biasa. Kemudian Ramadan kita ada syuting full, dan hari ini kita juga ikut syuting. Jadi lebih kepada syuting sekarang ya, sementara waktu ini untuk di outdoor yang sifatnya dengan jumlah besar kayaknya masih belum deh. Pertimbangan ini apa aja Pak Ustaz? Kalau mau boleh ada undangan keluar atau seperti apa? Ya, pertimbangannya saya tuh selalu coba untuk memantau berita dan setiap hari kayaknya beritanya makin baik. Corona setelah diteliti mulai turun, RO-nya, kemudian penyebarannya juga sudah mulai melemah, ditambah lagi yang sembuh mulai meningkat. Nah, ini buat saya berita baik dan buat kita semua tentu menjadi penyemangat tersendiri. Sehingga kata orang atau kata dokter, kata ahli, orang yang punya semangat, motivasi, spirit yang besar, imunnya akan jauh lebih meningkat, akan jauh lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya berita-berita baik tentang corona ini, ya, penyebarannya mulai menipis, melemah dan lain sebagainya, kita semua kembali semangat sehingga imun kita benar-benar bisa makin naik. Kemarin apa aja sih aktivitasnya, mungkin di rumah mungkin lebih banyak dihabiskan untuk bermain sama anak-anak atau? Ya. Selain istirahat yang tentu sering banget istirahatnya, baik rebahan. Kaum rebahan sekarang dianggap pahlawan sudah ya, rebah-rebah. Kemudian baca-baca buku yang mungkin selama ini juga banyak saya tinggalkan, dan tentunya main sama anak-anak, kumpul sama istri, sama orang tua yang selama beberapa bulan lalu sebelum adanya PSBB itu juga jarang sekali kita lakukan. Jadi satu sisi ini musibah, tapi kalau mau diambil hikmah, ini juga satu nikmat yang selama ini saya tidak dapatkan, tapi kemudian saat ini saya bisa lakukan bersama dengan anak-anak dan keluarga. Yang apa? Ada yang apa? Kata gosip-gosip yang itu berita gitu. Sempat rame Ustaz. Yang lagi mau apa? Kata poli. Apa? Memperbolehkan. Ngarang lo. Ini ada-ada aja nih. Gimana klarifikasinya nih? Aduh. Gini, sebetulnya itu cerita lama. Iya. Dengan adanya waktu itu April yang tidak susah punya anak beberapa tahun ya, 1,5 tahun kurang lebih saya menjalani dengan April. April selalu bilang sama saya, udah kamu poligami aja, kamu cari istri lagi. Nah, supaya punya anak. Supaya dapat anak, karena dia kasihan sama saya. Sekarang anak udah banyak. Ya. Nah, setelah saya dapat anak sekarang, saya justru menyesal. Kenapa kesempatan itu tidak saya ambil dulu gitu. Ini pelajaran ya buat lu orang ya, kalau ada kesempatan ambil aja. Ya, jadi ini juga pelajaran buat perempuan. Kalau nawarin ke suami itu di saat lihat suaminya. Iya, pertama lihat suaminya, kedua juga di saat-saat yang emang kita lagi dalam keadaan yang sentimental tuh berdua tuh kayak ya Allah gitu, lagi bermunajat gitu ya. Jadi mau ditawarin apapun pasti jawabannya dia adalah enggak, aku sama kamu aja gitu. Sekarang udah berubah pikiran jadi ngelarang ya mungkin. Iya, itu dia makanya. Kalau ngelarang sih enggak, tapi rasanya doanya lebih pengen corona pergi aja sih dibandingin dapetin madu ya kan. Iya, madu asli sama madu palsu gimana bedanya? Kalau madu asli dibawa ke rumah, yang di rumah marah-marah, itu madu asli. Berarti pas jawab yang kemarin itu beneran enggak? Iya, itu memang benar-benar saya nggak mau, karena dia tawarin terus. Karena gini, kondisinya memang kondisi yang nggak mungkin lah gua tinggalin atau gua istri gua duain sementara dia juga lagi berjuang untuk bisa mendapatkan anak dari gue. Terus ya mau nggak mau kan pasti gue support, gue berikan juga semangat. Enggak lah,
aku tetap ada bersama dengan Oh, kamu, kita baik berjuang banget sih. bareng-bareng gitu. Direkam lo ini Tat. Iya makanya dulu kan gitu Tolong kan. jangan dipotong, Dulu ya. kan gitu. Nah sekarang ya dia sudah sadar gitu kan, sudah sadar bahwa keadaannya tidak seperti yang dulu. Jadi sebetulnya cerita tentang boleh poligami itu ini cerita dulu. Iya, Seperti lagian ini itu. kan beritanya beredar kan 2 kali April Jasmine Ya. menawarkan Ustadz poligami gitu. Nah yang kedua ya. waktu itu mau meninggal ya, mimpi mau meninggal Itu tiga tuh mimpinya tiga hari. terus-terusan gitu. Jadi sampai aku kasihin nanti kalau misalkan aku nggak ada. Nah posisinya gitu ya. Ada sebab akibat. Waktu itu berapa kali disuruhnya Pak Ustadz? Berapa kali nyuruh untuk poligami? Jadi waktu itu pertama kan soal yang April divonis Anak. nggak punya anak, susah punya anak. Yang kedua waktu itu April tuh mimpi, saya kan sering buat keluar kota. Dia mimpi, saya bilang udahlah itu cuman mimpi aja kok, mimpi dikafanin, mimpi meninggal. Sampai kemudian 3 kali berturut-turut, akhirnya dia bilang, Bi, nanti kalau aku meninggal nih, aku nggak tahu nih udah 3 kali nih mimpi ini datang terus ke aku wasiatkan sama kamu, apa yang aku punya sumbangin, ya sumbangin bisa buat masjid, bisa buat pesantren, bisa buat yatim dan lain sebagainya. Nah yang kedua, kamu nikah lagi, cari perempuan yang cantik kata dia, kemudian yang soleha, kalau bisa ngapal Quran, biar apa? Biar bisa ngejagain anak-anak kita, supaya anak-anak kita nanti bahagia kumpul sama kita lagi di sorga. Nah waktu itu ya dia nangis cerita sama saya kasih semangat sama dia. Lama saya yang sedih, kok ini nggak jadi nih wasiatnya terlaksana. Ya artinya panjang umur gitu kan. Alhamdulillah. Mimpi pas kejadian tahun 2 tahun lalu. Itu Ada, mimpi 3 tiga. tahun lalu. 3 tahun ada 3 kali ya? tahun lalu. Anak masih 1 ya kan. Ya. Terus waktu itu kan Ustadz doanya tuh dia baik banget kan, pas aku nangis-nangis terus dia bilang, "Enggak sayang, kamunya nggak meninggal, tapi yang pergi adalah kejelekannya, keburukannya gitu." Amin. Ya, alhamdulillah Allah ijabah tuh. Sampai sekarang masih sehat. Terus yang pergi insya Allah keburukannya gitu ya. Tapi ada yang nyesel karena waktu itu nggak bilang iya. Aduh. Ya kalau sekarang ini tadi yang aku bilang, mendingan kita sama-sama berdoa biar corona pergi ya kan, biar kita semua sehat terus bisa. Saya mau, tapi harus April yang nyariin. Ya Allah. Hah? Ya saya permasalahannya kan sibuk di rumah sama anak-anak jadi nggak bisa Bingung mau nyariin ya? Alasan Ini banget dia ya. iseng banget tuh nanya begini loh. Lagian beritanya tuh April Jasmine suruh Ustadz Solmed poligami 2 kali. Aku tuh sampai ketawa gitu, ya ampun ini kan kesannya bininya enak banget sama lakinya ya. Sampai Udah, disuruh poligami. itu bahasa halusnya untuk ngusir ya sebetulnya. Ngusir. Dia sono cari lagi deh bini yang lain. Cari sono deh. Saking enaknya tapi enggak. Enggak lah. Padahal enggak begitulah. Artinya berita itu punya dua pandangan. Ada yang menyebut keren banget sih ini perempuan. Yang kedua, ya Allah tuh udah enak banget kali itu perempuan sama lakinya. Sampai lakinya disuruh poligami. Persepsinya gitu kan. banyak. Banyak persepsi sebetulnya dari setiap pemberitaan itu. Pas lihat seorang Mbak April yang wah kayaknya hebat banget gimana? Oh, Sampai Masya segitunya. Oh, Mbak April makin jangan. makin dia seperti ini, makin dia hebat, makin dia sabar menghadapi saya, sabar menerima saya. Tentu ya saya juga harus lebih lebih menjaga lah. Seperti itulah harusnya ya. Ya namanya manusia kan ujian, cobaan ada saja. Tapi dia selalu menguatkan saya, bersabar dengan apapun keadaan saya. Ya mudah-mudahan ini jadi lem perekat di antara kita untuk mengisi segala kekurangan yang bisa jadi. Kekurangan saya ya dimaklumi oleh April, kekurangan April juga dimaklumi oleh saya dengan apa? Dengan kelebihan masing-masing. April yang sabar menghadapi saya pun juga mungkin dengan kekurangan April saya juga sabar. Jadi ya dinikmatin aja gitu. Kalau Mbak April sendiri melihat Ustadz yang nggak mau masih tetap setia gimana? Iya alhamdulillah punya suami yang setia, yang baik gitu. Artinya kan kita makin kesini nih pernikahan udah makin lama gitu, udah mau 9 tahun. Mau 9 apa mau 10? Lupa sih. Ya pokoknya nggak usah dihitungkan karena yang terpenting adalah gimana kita bisa berbakti sama suami, bisa taat gitu kan. Jadi kalau aku sih alhamdulillah bersyukur banget lah Allah kasih jodoh. Apalagi di awalnya kan waktu itu kita belum sama-sama kenal, 2 bulan kenal langsung nikah gitu. Jadi ya ini alhamdulillah lah, ini hadiah dari Allah yang terbaik. Semoga ya sampai surganya Allah nanti selalu dikumpulin. Apaan? Anak. nambah apaan lu?
Aku sampai Iya. nengok nonton apa. Wacana Iya, anak kalau untuk kalau mau sekolah. kalau mau nambah anak, insya Allah, Insya Allah. kita udah punya niat, pengen. Kalaupun Yang perempuan. mau dikasih, maunya sih kalau boleh nawar, ya Allah perempuan. Doanya gitu. Gitu. Kalau kurang perempuan. Kan Hah? anaknya 3 laki-laki semua. Jadi saya tidak ingin dia merasa lebih cantik daripada kami di tengah keluarga. Jadi harus ada saingannya, yaitu anak-anak perempuan yang mudah-mudahan dikasih sama Allah. Amin. Gitu. Kemarin-kemarin udah Dede udah gede ya. Udah Iya. 2 tahun, mungkin di tahun ketiga kali ya mudah-mudahan. Jadi adik apa namanya yang Jaraknya sekarang nggak nih terlalu jauh. masih kecil, kalau udah tahun depan kan udah paham bagaimana ngejagain adiknya lagi nanti gitu. Insya Allah mungkin Insya Allah. program ya, karena kan dokter juga udah menyatakan kalau nggak program rasanya memang berat gitu. Jadi Iya. harus program. Ustaz, wacana anak mau sekolah lagi lanjut turunan gimana Ustaz? Insya Allah sih pesantren, tapi sekarang ini kan pesantren juga masih Masih tutup. tutup gitu ya, di ajaran baru juga masih belum tahu kapan dibuka, kapan akan masuk lagi. Nah, jadi kita masih menunggu keputusan dari